Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kaitan turunan fungsi dengan nilai minimum fungsi trigonometri bersama saya Johannes Saputra, guru SMA Negeri 1 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Kompetensi dasar yang kita bahas menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai maksimum, nilai minimum, selang kemonotonan fungsi, kemiringan garis singgung, serta titik belok dan selang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Dengan indikator pencapaian kompetensinya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai minimum fungsi trigonometri. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah melalui menyimak video pembelajaran ini, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai minimum fungsi trigonometri. Nilai minimum adalah nilai terkecil dari suatu fungsi dengan daerah asal tertentu. Seperti pada gambar berikut, ini merupakan nilai minimum dari suatu fungsi ini karena merupakan nilai terkecil. Adapun cara menentukan nilai minimum fungsi trigonometri, ada dua cara. Yang pertama adalah dengan uji turunan pertama dengan langkah-langkah. Pertama, menentukan turunan pertama fungsi f(x), yaitu f aksen x. Langkah yang kedua, menentukan nilai variabel yang memenuhi titik stasioner saat f aksen x sama dengan 0. Langkah yang ketiga, kita buat garis bilangan dari nilai x yang memenuhi pada langkah yang kedua. Langkah yang keempat, kita uji tanda positif atau negatif salah satu daerah. Langkah yang kelima, mensubstitusikan nilai x yang memenuhi fx minimum. Adapun cara yang kedua, kita dapat menggunakan uji turunan kedua dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menentukan turunan pertama fungsi f(x), yaitu f aksen x. Yang kedua, menentukan nilai variabel x yang memenuhi titik stasioner saat f aksen x sama dengan 0. Langkah yang ketiga, menentukan turunan kedua fungsi f(x), yaitu f double aksen x. Langkah yang keempat, mensubstitusikan nilai x pada langkah kedua ke f double aksen x yang memenuhi f aksen x sama dengan 0. Nilai minimum terjadi ketika f double aksen x besar dari 0. Langkah yang kelima, mensubstitusi nilai x yang memenuhi f double aksen x besar dari 0 ke fx. Untuk lebih jelas, kita lihat contoh soal berikut. Tentukan nilai minimum dari fungsi fx sama dengan 1 ditambah 2 akar 3 sin x ditambah 6 cos x untuk selang x besar sama 0, kecil sama 2pi. Penyelesaian. Ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama dengan uji turunan pertama dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menentukan turunan pertama fungsi fx, yaitu f aksen x. F aksen x sama dengan 0 ditambah 2 akar 3 cos x ditambah 6 kali min sin x. Kita sederhanakan, 2 akar 3 cos x dikurang 6 sin x. Langkah yang kedua, menentukan nilai variabel yang memenuhi titik stasioner saat f aksen x sama dengan 0. F aksen x sama dengan 0, sehingga 2 akar 3 cos x dikurang 6 sin x sama dengan 0. 2 akar 3 cos x sama dengan 6 sin x. 2 akar 3 per 6 sama dengan sin x per cos x. Kita sederhanakan, diperoleh akar 3 per 3. Sin x per cos x bisa kita tulis sebagai tangen x. Maka, nilai x yang memenuhi tangen x adalah akar 3 per 3, yaitu 30 derajat atau 210 derajat. Langkah yang ketiga, kita buat garis bilangan dari nilai x yang memenuhi pada langkah kedua. Langkah yang keempat, kita uji tanda positif atau negatif pada salah satu daerah. Kita ambil salah satu sudut x selain 30 derajat dan 210 derajat. Misal x sama dengan 0 derajat. Kita substitusikan x sama dengan 0 derajat ke f aksen x, maka kita peroleh f aksen 0 sama dengan 2 akar 3 cos 0 dikurang 6 sin 0. Maka kita peroleh 2 akar 3 dikurang 0, kita sederhanakan 2 akar 3. 2 akar 3 ini merupakan bilangan positif atau besar dari 0. Maka, daerah yang paling kiri yang memuat x sama dengan 0, itu tandanya positif. Daerah yang lain itu menyesuaikan, tandanya berselang-seling. Sehingga, daerah yang di tengah ini negatif, daerah yang paling kanan ini positif. Karena yang paling kiri ini positif, maka fungsinya naik. Yang di tengah ini negatif, maka fungsinya turun. Yang paling kanan itu positif, maka fungsinya juga naik. Sehingga, nilai minimum terjadi saat
X sama dengan 210 derajat. Maka, pada langkah yang kelima, mensubstitusikan nilai X yang memenuhi Fx minimum, sehingga F minimum adalah F 210 derajat, sama dengan 1 ditambah 2 akar 3 sin 210 derajat ditambah 6 cos 210 derajat, sama dengan 1 ditambah 2 akar 3 kali min setengah ditambah 6 kali min setengah akar 3. Kita sederhanakan, diperoleh 1 dikurang 4 akar 3. Cara yang kedua, kita juga bisa menggunakan dengan uji turunan kedua dengan langkah pertama dan kedua sama seperti pada uji turunan pertama. Kita lanjut langkah yang ketiga, menentukan turunan kedua fungsi fx yaitu f double aksen x. F double aksen x sama dengan turunan 2 akar 3 cos x adalah 2 akar 3 kali min sin x. Turunan 6 sin x adalah 6 cos x, sehingga f double aksen x menjadi min 2 akar 3 sin x dikurang 6 cos x. Langkah yang keempat, mensubstitusikan nilai x pada langkah kedua ke f double aksen x yang memenuhi f aksen x sama dengan 0. Nilai minimum terjadi ketika f double aksen x besar dari 0. Maka, untuk x sama dengan 30 derajat, kita peroleh f double aksen 30 derajat adalah min 2 akar 3 sin 30 derajat dikurang 6 cos 30 derajat, sama dengan min 2 akar 3 kali setengah dikurang 6 kali setengah akar 3. Disederhanakan, diperoleh min 4 akar 3. Min 4 akar 3 merupakan bilangan negatif atau kecil dari 0. Maka, saat x sama dengan 30 derajat, fx merupakan nilai maksimum. Untuk x sama dengan 210 derajat, maka f double aksen 210 derajat adalah min 2 akar 3 sin 210 derajat dikurang 6 cos 210 derajat. Kita peroleh min 2 akar 3 kali min setengah dikurang 6 kali min setengah akar 3. Kita sederhanakan, diperoleh 4 akar 3. 4 akar 3 besar dari 0. Maka, saat x sama dengan 210 derajat, fx merupakan nilai minimum. Sehingga pada langkah yang kelima, mensubstitusi nilai x yang memenuhi f double aksen x besar dari 0 ke fx. Maka, f minimum adalah f 210 derajat. Sama dengan 1 ditambah 2 akar 3 sin 210 derajat ditambah 6 cos 210 derajat. Sama dengan 1 ditambah 2 akar 3 kali min setengah ditambah 6 kali min setengah akar 3. Sehingga diperoleh 1 dikurang 3 akar 3 dikurang 3 akar 3. Kita sederhanakan menjadi 1 dikurang 4 akar 3. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.